Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh hari ini menikmati berkat Tuhan. Kita boleh bangun dari istirahat kita sepanjang malam hari, dan kita boleh pagi hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Semuanya biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Saya membawakan tema firman Tuhan sebagai kekuatan kita pagi hari ini. Saya mengambilnya dari Matius pasal 27. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi firman Tuhan. Matius 27 ayat 57, mulai dari ayat 57, saya memberikan tema atau judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu sikap atau tindakan kita kalau benar kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dunia menjadi manusia untuk membebaskan saya dan saudara, menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Sekarang saya ingin berbicara tentang daripada pihak saya atau daripada pihak kita, seperti apa kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, kalau benar-benar kita cinta kepada Tuhan, bagaimana reaksi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bacakan firman Tuhan ini. Kita menyimak firman Tuhan. Saya bacakan Matius 27, saya baca mulai ayat 57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Kita garis bawahi ini, menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini saya ingin memberikan beberapa poin penting bagi saya dan bagi kita semua yang mendengar firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab yang pada awalnya dia adalah orang yang notabene bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kita belajar di sini dari seorang Yusuf Arimatea. Pada satu saat Yusuf Arimatea ini adalah seorang atau salah satu dari anggota Sanhedrin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya dia punya kedudukan, dia punya jabatan dalam satu organisasi. Pada saat itu dia ada dalam perkumpulan yang cukup tinggi pada saat itu, yaitu anggota Sanhedrin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi pada saat satu peristiwa yang sangat krusial di sini, di mana saat Tuhan Yesus disalibkan, kita tahu bersama murid-murid pada saat itu semuanya murid-murid melarikan diri, mulai dari Taman Getsemani. Bahkan di antara mereka ada murid yang menyangkal Yesus. Saat Yesus dihadapkan kepada serdadu-serdadu, orang-orang yang memperlakukan Yesus dengan tidak baik, menganiaya Yesus, murid-murid melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat bagi kita sangat hal ini miris bagi kita. Tetapi di sini saya ingin mengambil satu pelajaran bagi saya dan bagi kita, di mana Yusuf Arimatea, yang dimana pada saat pertama dia adalah anggota Sanhedrin, tetapi satu titik dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan secara diam-diam. Dia tidak terang-terangan saat itu bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan.
Di saat ini, saat satu peristiwa terjadi di mana Yesus disalibkan, disitulah mulai terjadi satu imannya mulai diteguhkan. Dia mulai percaya dengan sungguh, bahkan dia mulai terang-terangan akan imannya. Yang pertama saya belajar di sini, kita belajar apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Dia meminta mayat Yesus. Saya bacakan Matius pasal 27 ayat 57. Begini bunyi firman Tuhan, Matius pasal 27 ayat 57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang bagi kita adalah suatu hal yang sangat penting, karena di sini dia menunjukkan imannya, keberaniannya menghadap pimpinan atau penguasa bangsa Israel, Pilatus. Pada saat itu ia meminta mayat Yesus. Murid-murid yang lain lari. Murid-murid tidak ada yang beserta di situ Yesus disalib. Murid-murid lari, tetapi dia berani meminta mayat Yesus. Dia berani. Kalau kita tahu mungkin ada risiko yang harus dia tanggung, tetapi dia berani. Dia mengambil mayat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tindakan yang tidak terpikirkan bagi orang-orang pada saat itu. Dialah orang yang satu-satunya yang meminta mayat Yesus, kepada penguasa, yaitu Pilatus pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari peristiwa ini. Saya sangat percaya banyak orang-orang percaya yang tidak secara terang-terangan mengakui bahwa dia percaya Tuhan Yesus. Banyak orang yang saat-saat di akhir zaman ini yang sudah percaya kepada Yesus secara diam-diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya mereka percaya kepada Yesus, tapi oleh karena sosial, situasi, lingkungan dan juga keluarga mereka secara diam-diam tidak langsung terang-terangan. Saya sangat percaya di akhir zaman ini akan banyak orang yang sama seperti Yusuf Arimatea ini. Satu saat mereka akan muncul, mereka akan menunjukkan bukti bahwa mereka mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Saya baca berikut yang kedua, yaitu dari pelajaran ini saya mengambil satu poin penting bagi kita, yaitu kalau kita mengasihi Yesus, maka akan ada buktinya, yaitu apa? Semangat pengorbanan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea ini? Dia itu sudah pasti mengeluarkan daya, tenaga untuk mengangkat Yesus, menurunkan mayat Yesus. Tetapi satu sisi lain saya belajar, yaitu dia juga melakukan pengorbanan, apa itu? Dana. Dia memberikan kubur miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Coba kita belajar dari peristiwa ini. Memberikan apa yang saya mau beri, yang karena saya mengasihi Yesus, karena saya cinta Yesus, maka saya akan memberikan, saya akan berkorban. Apa yang bisa saya berikan, saya akan memberikan kepada Tuhan. Kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita berdoa menutup firman Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami belajar dari firman Tuhan. Kami menerima berkat firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, memiliki Tuhan bukti-bukti, yaitu kalau kami mengasihi Tuhan, ada semangat pengorbanan dari kami Tuhan. Engkau memberkati kami seluruh jemaat Tuhan. Kami mau belajar dan belajar firman-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengakui Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.